Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan winger Manchester United Antony mengawali petualangan barunya di Real Betis dengan gemilang setelah dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga debutnya melawan Athletic Bilbao di La Liga. Real Betis membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui gol yang berawal dari aksi individu Antony. Pemain asal Brazil itu menerima bola, kemudian memotong ke dalam sebelum melepaskan tembakan melengkung khasnya. Kiper Bilbao Unai Simon hanya mampu menepis bola yang akhirnya jatuh ke kaki Isco yang dengan mudah menyerangkan bola ke gawang. Antony ditarik keluar pada menit 72 dan meskipun pertandingan berakhir imbang 2-2, performanya yang impresif tetap membuatnya diganjar penghargaan Man of the Match. Antony tidak bisa menyembunyikan perasaan gembiranya usai pertandingan, namun Antony menyesal gagal membawa timnya meraih kemenangan. Tidak lupa Antony menyampaikan apresiasi kepada para penggemar Real Betis. Lisandro Martinez harus ditanduk keluar lapangan dengan berlinang air mata setelah mengalami cedera lutut serius saat Manchester United kalah dari Crystal Palace di Old Trafford. Insiden cedera Lisandro Martinez terjadi pada menit ke-77 ketika dia berusaha mengamankan bola dari Ismail Assar. Dalam prosesnya lutut Martinez ditekuk dengan cara yang tidak alami, membuatnya terjatuh dan kesakitan. Kondisi bek asal Argentina itu langsung terlihat mengkhawatirkan. Dengan rasa sakit yang begitu hebat hingga ia tidak mampu berjalan keluar lapangan sendiri, tim medis MU segera menanganinya dan membawa Martinez keluar menggunakan tandu. Saat ia dibawa ke ruang perawatan, air mata tak bisa ia bendung, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pendukung bahwa ia mungkin harus absen lama. Marcus Rashford akan berupaya menghidupkan karirnya bersama Aston Villa. Andai Rashford talk chair, kondisi ini bukankah jadi tamparan bagi Manchester United? Ada potensi Rashford menemukan ketajamannya kembali di bawah asuhan Unai Emery. Seandainya demikian, manajer MU Ruben Amorim menegaskan bahwa keputusan meminjamkan Marcus Rashford tidak akan memalukan bagi timnya. Memalukan? Enggak memalukan. Dikutip dari The Guardian, ketika Anda meminjamkan seorang pemain, dan saya kira kepindahan ini belum resmi, Anda akan berekspektasi dia akan bermain dengan baik. Jadi enggak ada hal yang memalukan di sana. Saya paham dengan pernyataannya, tapi saya hanya fokus pada para pemain saya. Itu saja. Ketika jendela transfer ditutup, saya akan benar-benar hanya fokus pada tim kami dan meningkatkan tim kami. Aston Villa kabarnya masih berupaya merekrut nama besar lain setelah baru-baru ini mengumumkan kedatangan pemain terbuang Manchester United Marcus Rashford dengan status pinjaman. Laporan Give Me Sport mengungkap klub besutan Unai Emery telah mengadakan pembicaraan baru terkait prospek mendatangkan bintang Chelsea Joao Felix di bursa transfer Januari 2025. Kebetulan Joao Felix memang dikaitkan dengan pintu keluar Chelsea dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu lantaran dia sulit mendapatkan menit bermain musim ini dan cuma sempat jadi starter dalam 3 pertandingan Liga Inggris di bawah asuhan Enzo Maresca. Situasi tersebut hendak dimanfaatkan oleh Aston Villa sebab mereka mau memperbesar peluang tembus setidaknya ke posisi 5 besar Premier League. Harapannya setelah itu Aston Villa bisa menemukan celah agar lolos lagi ke Liga Champions musim depan. Joao Felix dianggap bakal jadi bantuan besar buat pasukan Unai Emery dalam mewujudkan misi tersebut. Pasalnya pemuda asal Portugal punya banyak pengalaman, baik di kancah La Liga, Liga Inggris, Liga Champions maupun level internasional. Manchester United melepas Marcus Rashford ke Aston Villa pada bursa transfer musim 2024-2025. Keputusan melepas penyerang ini dinilai agak aneh karena MU lebih minim mencetak gol dibanding Aston Villa.
Selain punya rekor kandang yang kebobolannya tidak cukup bagus, produktivitas MU juga jauh dari kata optimal. Sejauh ini Setan Merah baru mencetak 28 gol dari 24 laga Premier League. Sementara itu MU sudah kebobolan 34 kali. Di tengah minimnya jumlah gol yang dicetak, MU justru melepas penyerang tengah. MU melepas Marcus Rashford ke klub yang sudah bikin 34 gol lebih banyak dari mereka. Hal ini dinilai sebagai langkah yang memalukan. Bagi Aston Villa, transfer Rashford bisa memberikan dampak yang besar. Mereka baru saja melepas John Duran ke Al Nassr. Rashford bisa menambah opsi di lini depan setelah John Duran pindah ke Arab Saudi. Rashford bisa menjadi tambahan penting bagi Aston Villa, sebab mereka akan berlaga di babak 16 besar Liga Champions. Pengalaman dan jam terbang Rashford akan dibutuhkan Unai Emery untuk laga-laga menentukan fase tersebut. Ruben Amorim melakukan eksperimen penting saat Manchester United berjumpa Crystal Palace. Pada laga pekan ke-24 Premier League itu, Kobbie Mainoo dimainkan untuk peran false nine. Ketika MU berjumpa FCSB di Liga Eropa, Amorim melakukan eksperimen terkait posisi pemain. Pria asal Portugal itu memainkan Kobbie Mainoo untuk peran lebih ke depan. Mainoo bermain sebagai playmaker atau nomor 10. Eksperimen lain dilakukan Amorim ketika MU berjumpa Crystal Palace. Dari pemain nomor 10, Kobbie Mainoo dimainkan sebagai peran false nine, sedangkan posisi gelandang diberikan kepada Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte. Kobbie Mainoo bekerja sangat keras untuk bisa memainkan peran baru itu. Dia bermain hingga menit 70 sebelum digantikan oleh Rasmus Højlund. Selama berada di lapangan, Mainoo hanya mampu melepas satu shot. Kobbie Mainoo terlihat tidak cukup kuat saat menerima umpan akhir dan duel. Dia 9 kali kalah duel. Pemain 19 tahun itu juga tercatat terlibat pada 31 kali sentuhan bola dan melepaskan 15 umpan sepanjang laga. Manajer Manchester United Ruben Amorim menyebut cedera yang dialami Lisandro Martinez pada laga melawan Crystal Palace sepertinya parah. Lisandro Martinez tidak bisa bangkit setelah mengalami cedera lutut. Ia bahkan harus ditanduk keluar lapangan. Pemain asal Argentina itu juga tampak sangat sedih. Usai laga, Amorim memberikan pernyataan yang bernada seram soal kondisi Lisandro Martinez. Setelah itu, di sesi konferensi pers, Ruben Amorim kembali memberikan pertanyaan yang suram soal kondisi Lisandro Martinez. Ia mengatakan meski sang pemain kala itu belum diperiksa dokter, namun sepertinya cederanya sangat parah. Aston Villa telah menyelesaikan proses peminjaman Marcus Rashford dari Manchester United. Penyerang berusia 27 tahun itu akan memperkuat Aston Villa hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Marcus Rashford mengaku senang bisa bergabung dengan Aston Villa. Saya beruntung ada beberapa klub yang mendekati saya, tapi memilih Aston Villa adalah keputusan mudah. Saya mengagumi cara mereka bermain musim ini, ujar Marcus Rashford. Penyerang timnas Inggris itu juga mengungkapkan keinginannya untuk kembali bermain secara rutin. Saya hanya ingin bermain sepak bola dan bersemangat untuk memulai babak baru di Aston Villa, ujar Marcus Rashford. Manchester United mulai mempertimbangkan untuk datangkan Leon Bailey dari Aston Villa untuk menjadi suksesor Marcus Rashford. Menurut laporan The Athletic yang dilansir dari Metro UK, pada hari Minggu 2 Februari 2025, Bailey juga sedang dibahas secara internal oleh United dan peminjaman akan dipertimbangkan jika dia tersedia oleh Aston Villa. Bailey sendiri merupakan salah satu pemain terbaik di Aston Villa pada musim lalu dengan catatan 10 gol dan 9 assist di Liga Inggris. Tapi sejauh musim ini dia hanya mencetak 1 gol dan 2 assist. Diketahui Aston Villa memboyong Leon Bailey dari Bayer Leverkusen pada 2021 lalu dengan biaya 25 juta pound sterling. Bek asal Denmark Patrice Dorgu mengungkapkan dirinya memilih pinangan Manchester United karena ia tertarik dengan rencana yang dipaparkan Ruben Amorim kepada dirinya. Usai diperkenalkan pemain baru Manchester United, Patrice Dorgu mengungkapkan apa alasannya menerima pinangan klub Liga Inggris tersebut.
Pemain berusia 20 tahun ini mengaku ia terbujuk oleh bujuk rayu yang dipaparkan Ruben Amorim. Direktur Manchester United Jason Wilcox menyambut hangat kedatangan Patrice Dorgu. Ia mengatakan Dorgu direkrut karena ia pemain dengan talenta yang masif. Manchester United harus menahan malu di depan pendukungnya sendiri usai dikalahkan Crystal Palace 0-2 pada lanjutan Liga Inggris 2024-2025 di Old Trafford. Usai pertandingan, Kapten MU Bruno Fernandes tidak ragu-ragu menyebut letak kesalahan timnya pada laga itu. Dia mengakui semua orang sadar mereka kurang agresif mencetak gol. Setan merah kekurangan kualitas di sepertiga akhir pertandingan, dan Fernandes memberikan penilaian saat mereka gagal mencetak gol. Kami membutuhkan poin di Liga Primer. Semua orang menyadari hal itu. Ini adalah kompetisi yang berbeda dan kami harus menang. Tapi sayangnya hari ini kami tidak mendapatkan 3 poin. Kami kurang agresif untuk masuk di sepertiga akhir dan kurang sesuatu untuk mencetak gol. Dengan pemain yang kami miliki di depan, kami perlu mencetak lebih banyak gol dan menciptakan lebih banyak peluang. Melewati pemain dan mendapatkan peluang dari sana. Kami memang memiliki beberapa peluang, tetapi kami tidak memilikinya sebanyak yang seharusnya, kata Bruno.